Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat AGS. Kita kembali lagi dalam channel YouTube Abdul Gamushan lagi official. Channel kita semua, channel untuk kita berbagi perspektif. Ya, alhamdulillah hari ini saya bersama seorang anak muda yang luar biasa, seorang anak muda yang belakangan sedang menyita perhatian publik. Karena lagi-lagi ini bukan hanya sekedar soal keilmuan, tetapi juga soal keberanian, ya. Keilmuan kalau tidak ditunjang dengan keberanian berarti ilmu itu hanyalah menjadi satu pajangan, ya, etalase di dalam rumah. Ya. Keilmuan kalau tidak dibarengi dengan juga nyali, maka ilmu tadi tidak akan membawa perubahan, ya, kepada masyarakat, apalagi dalam skala kita berbangsa dan bernegara. Mas Topi Merah ini sahabat saya. Kalau saya sebut klien, jaraknya terlalu jauh ya Mas Topi Merah ya. Tapi saya sebut sahabat saya. Kenapa saya sebut sahabat saya? Karena tugas saya adalah melindungi dia. Saya memang punya profesi sebagai advokat, dan Mas Topi Merah punya latar belakang sebagai suara programmer, ya. Tetapi kami dipertemukan oleh value yang sama. Saya dulu tidak kenal Mas Topi Merah, ya. Mas Topi Merah juga tidak kenal saya, ya. Tapi alhamdulillah Allah membuka jalan sehingga kami berdua harus bertemu, dan kami berdua terikat pada satu perikatan hukum, adanya hubungan antara klien dan kuasa hukum. Tapi hari ini saya akan bicara soal persiapan kita, ya. Mas Topi Merah, alhamdulillah kita diundang ya di Rakyat Bersuara. Hari Selasa ini ya, kita diundang di Rakyat Bersuara, dan temanya sangat spesial. Setelah Mas Topi Merah viral di mana-mana, akhirnya ada salah satu talk show nomor 1 di Indonesia, yaitu Rakyat Bersuara, programnya iNews yang dipimpin oleh atau dipandu oleh seorang host terkenal, Mas Aiman Wicaksono, kemudian membuat program khusus buat Mas Topi Merah. Khusus spesial buat Mas Topi Merah. Itulah suatu dampak daripada anak muda yang pintar dan berani mengungkapkan pendapatnya sehingga bisa memberikan perubahan. Dan media-media mainstream termasuk adalah televisi itu, mereka begitu tertarik untuk bukan menampilkan siapa sosok Topi Merahnya, bukan itu, tetapi apa temuan Topi Merah dan didasarkan pada metodologi apa sehingga Mas Topi Merah bisa mengatakan bahwa apa yang dipresentasikan oleh semua itu a priori, ya, kita a priori ya, apa? A priori. Ya. Nah, kita a priori artinya kita pertanyakan, dan itu adalah bagian daripada dialektika ilmu pengetahuan. Nah, saya mau bincang-bincang santai dengan Mas Topi Merah. Mas Topi Merah ini penampilan yang keberapa di iNews Rakyat Bersuara? 2 kali ini. 2 kali ya. Seingat saya juga Mas Topi Merah pernah hadir juga ya, pada saat lawan debatnya adalah Joshua Sinambela ya. Ya. Jadi Mas Topi Merah ini spesial untuk yang IT dong ya? Iya benar. Ya. Dan pas itu ya saya bisa membuktikan kalau memang omongan saya benar gitu. Iya benar. Ya. Makanya Joshua juga pada saat mau jawab ya agak bingung-bingung juga kan? Karena kamu aja. Ya. Mas Topi Merah sudah pernah membuat Joshua Sinambela kalang kabut di Rakyat Bersuara pada edisi perdana ya? Iya, edisi perdana. Dan itu saya masih gemeter banget. Oh, megang mic-nya masih gemetar? Gemeter itu dulu. Oh, kenapa masih gemetar? Karena ya, yang pertama ya Pak, saya itu sebelum tampil itu ya ada sindiran-sindiran dikit Pak. Sebenarnya kamu tuh masa sudah masuk ke udara kayak gitu, kayak di macam tipis kayak gitu. Oh, jadi ancaman terhadap Mas Topi Merah ini udah mulai dari awal ya. Ketika Mas Topi Merah sudah mulai muncul dengan kanal YouTube-nya Topi Merah ya. Saya sering nonton juga. Itu ada ruangan, ada tempat tidur, ada galon. Itu apa itu? Itu kos-kosan. Saya pikir itu memang sengaja kayak seperti studio didesain seperti itu gitu. Ya, jadi emang malas aja banget studio. Jadi ya, nah daripada ribet-ribet bikin lighting, bikin pakai webcam Pak saya. Oh, dari komputer ya? Iya, dari komputer. Jadi saya punya kamera, tapi nggak pernah saya pakai. Oh. Ya, kameranya ya nganggur aja. Oh, kameranya webcam. Oh,
pakainya webcam ya. Iya. Dan hasilnya bagus kok. Iya. Saya beberapa kali kan nonton Mas Topi Merah juga, ulasan-ulasannya. Biasanya seperti baru bangun tidur. Terus ada saya lihat itu ada tempat tidur, ada galon, terus ada ruang kecil gitu. Saya pikir memang Mas Topi Merah sengaja untuk membuat sesuatu yang lebih santai gitu. Bisa Tapi, jadi kayak gitu. gitu juga ya. Tapi itu Mas Topi Merah ngekos. Ya, ngekos. Saya nggak bisa sebut namanya ya, nanti dilacak lagi. Kan? Doxing aja. Iya. Siap. Terima kasih ya. Sama minumnya ya. Sudah ada minumnya. Sambil makan aja nggak apa-apa. Kita bincang santai. Tidak ada yang terlalu serius. Gitu. Jadi Mas Topi Merah ini perdana, ini yang kedua kali ya Mas Topi Merah ya. Dan lagi-lagi lawan yang dihadapi ini lawan-lawan yang punya ilmu yang beririsan dengan Mas Topi Merah ya, yaitu di bidang apa itu? Namanya apa itu? Oke, untuk bidangnya sendiri, yang pertama dan yang kedua itu agak berbeda Pak. Yang sekarang itu lebih ke ini, computer vision. Kalau yang dulu kan lebih ke ini, ya mungkin ada di computer visionnya, cuma lebih ke bidang forensik gitu ya, kayak gitu. Jadi ujung apa namanya induk-induknya sama, itu problem namanya computer vision, yang dimana itu bagaimana kita mendetek, bagaimana komputer itu melihat sebuah citra, kayak gitu. Nah, metodenya itu sangat banyak loh. Jadi ada yang diubah dulu ke grayscale, ada yang black and white, ada yang luminance. Nah, itu salah satu bentuk perhitungan matematis di dalam pemrograman. Nah, itu semuanya saling beririsan kayak gitu lah, saling keterkaitannya sangat erat gitu lah. Itu sama nggak dengan ilmunya Joshua Sinambela dan Desmond Nasrallah? Pak Joshua Sinambela kan lebih ke digital forensik ya. Nah, saya sebenarnya sih kurang begitu paham, karena memang dasar ilmu saya di komputer bisa itu. Tapi kalau Pak Desmond ini apa ya, sangat berkaitan. Jadi ilmunya Bang Desmond itu ya, beririsan dengan ilmunya Mas Topi Merah ya? Ya. Makanya kemudian Mas Topi Merah bisa menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan ya di dalam presentasinya Bang Desmond itu ya. Oh, dia karena ilmunya hampir sama. Jadi para sahabat AGS, saya tadi lupa menginformasikan bahwa hari Selasa ini ya, yaitu di tanggal berapa tuh Mas Topi Merah ya? Tanggal 5 Mei 2026 akan ada program khusus Rakyat Bersuara terkait dengan polemik atau kontroversi hasil presentasi Rizwan Hasyolan Sianipar di Rakyat Bersuara edisi sebelumnya. Kebetulan juga saya hadir saat itu ya. Dan kontroversinya kenapa? Karena ternyata ada keraguan dari seorang peneliti muda ya. Seorang anak muda yang a priori lebih ke, kalau filsafatnya lebih skeptisisme gitu. Oh, skeptisism ya. Jadi skeptis. Ya, skeptis. Nggak boleh mengiyakan suatu. Kalau di Islam tabayun. Oh iya benar. Mempertanyakan keaslian dari sumber itu. Kita mau kalau di skeptis kan kita menguji pula. Mempertanyakan. Iya benar. Mempertanyakan kebenarannya ya. Apakah itu benar apa enggak? Ya. Nah, di edisi Rakyat Bersuara tanggal 5 Mei ini, para sahabat AGS sekalian, ini pembicaranya menarik loh. Mas Topi Merah juga udah tahu. Jadi di kubunya Mas Topi Merah itu ada saya selaku sahabatnya, yang secara hukum kita sebut kuasa hukum, secara hukum kita sebut kuasa hukum, tetapi secara sosiologis saya sebut sebagai sahabat. Yang kedua ada Topi Merah, yang ketiga ada Mas Roy Suryo. Siapa lagi kalau yang nggak kenal sih namanya Roy Suryo gitu ya, udah familiar lah, udah terkenal seluruh dunia. Dan satu lagi adalah rekan saya juga, senior saya juga, Bang Nandi Haru. Kami itu akan ada dalam satu panel bersama 4 pembicara dari sisi kubu sebelah, yaitu Rizwan sendiri, dan saya dapat kabar Mas Topi Merah dari Mbak Agi ya, baru katanya nanti dia lewat Zoom tidak hadir di studio ini.